Nah, jadi abad ketiga ilah mereka pakai, Kristen, Syria, Arab. Abad kelima mereka pakai ilah juga. Nah, setelah Islam itu ada, ini dari Arabic Bible, Codex 151, Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah, di sini dikatakan, saya translate ya. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867. Nah, jadi di abad 9 baru ada di Biblos mereka ada nama ini. Jadi abad 3 ilah, abad 5 ilah, abad 9 baru ada. Jadi itu kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Muhammad baru mereka menggunakan Allah. Jadi kalau mereka mau memang ke literatur dan sejarah, ayo gitu loh. Tapi ada nggak data pembanding mereka yang mereka menggunakan kata Allah sebelum kita? Karena ini bisa diluruskan abang-abangku, status-statusku di sini. Nama Allah digunakan di ajaran atau agama Hanif. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu Allah memang udah disebut jalan yang lurus, Hanif. Tapi mereka mencurinya di abad 9. Gimana? Silakan. Wah, luar biasa Kang Yans, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Yans. Masya Allah. Mana tepuk tangannya ini? Nah, gitu kan. Lanjut. Silakan teman-teman yang lain ada mau menambahkan barangkali. Atau kalau tidak ada, naikkan aja pasien kalau ada pasien. Waduh. Atau pasukan roh jahat. Kristen. Mereka bisa disebut di dari bawah. pasukan roh jahat, sebutannya mereka sekarang. Pasukan roh jahat. Ya. Kalau tidak, lalu roh apa yang mengajarkan mereka ke gereja? Oh, pengertian iblis, Bang. Kan Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ibadah hari Sabtu, Yesusnya sunat, Yesusnya menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi. Mereka tidak. Jadi roh apa yang membawa mereka pergi ke gereja? Sementara Om J-nya aja nggak nyuruh ya kan? Yes. Ini Mbak Saje. Mbak Saje, selamat sore. Mbak Saje. Mbak Saje. Waduh, kalau mau jadi berhala nanti kita minta aja mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diajak taruh, Enggak, ada yang mau diajak berantem. Huh? Disuruh naik, katanya ngefans sama Bang Juma tadi, pada sakit hati semua katanya. Oke. Ya, sebentar kita sapa dulu ya. Sebentar kita sapa dulu. Ini ada Sang Raja Neraka. Halo Sang Raja Neraka. Ya terserah kau lah ngomong apa. Ini ya, jangan comot. Kalian itu kalau mau baca sejarah secara komplit ya, kalian tunjukin itu Bang. harus Silakan kita Gurunda. ngambil dari Islam Ada dulu ya. sabar. Gurunda semua monitor. Ini roh jahatnya yang muncul. Kasih topik aja langsung. Kenapa di Bible Anda itu banyak mempergunakan istilah Islam? Satu kata dulu Allah. Itu aja dulu Di topiknya. mana? Di mana pakai istilah Islam? Semuanya. Silakan lanjut, Pak. Di mana? Semua kitabmu itu hampir. Kata Allah. Hampir mana? Hampir mananya? Kata Allah dulu. Kami menggunakan bahasa Indonesia, bro. Kami Itu bukan menggunakan bahasa Indonesia. bukan bahasa Bahasa Indonesia Bahasa itu. Indonesia. Itu bahasa Arab. lah. KBBI. Arab mana? KBBI buka. Arab mana? KBBI buka. Arab Nah, mana, inilah bro? kalau berbicara, kalau kita Bang berhadapan Jibril dengan bukan roh jahat, KBBI, Bang Jibril. Bukan KBBI, Bang Jibril. otak nggak berfungsi ya gitulah. Udah diam dulu. Oke. Buka KBBI dulu, Bang Jibril. Sama Yang saya. penjajah ya Takut. gitu. Udah takut. KBBI kamu buka.
Udah buka dulu, saya besarkan saya kasih dulu. KBBI coba buka. Udah kau cuma, ayo besarkan saya. Satu-satu bang. Kalau gantian dulu ya. Habis ini abang. KBBI. Besarkan saya. Habis Diam ini dulu abang. kau di sini kau ini minoritas kok kau bilang. Kau ya, diam dulu kau. Ya Satu-satu. Diam dulu kau. Satu. Ini KBBI ya. KBBI web.id. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Ya Arab. udah, buka dulu saya, naikkan. Ya, ini nama ya. Kau Saya. tanggapi dulu itu. Roh jahat, kau tanggapi itu. Buka itu udah dibuka, matamu pakai. Makanya roh jahat yang ada dalam tubuhmu itu selalu mengarahkan kamu untuk tidak mau paham. Itu KBBI sudah dibuka. Nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Mana kau bilang bahasa Indonesia? Hah? Udah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kami menggunakan bahasa Indonesia, nggak usah ngatur kamu. Nenekmu kiper memang kau. Itu terangkan deh. Terangkan. Iya, udah diserap dalam bahasa Indonesia, tapi Allah itu nama bang. Diserap ke dalam KBBI pun itu tetap nama. Abang paham nggak? Diserap pun nama, itu nama, bukan Ya, jabatan. bahasa Arab itu bang. Itu nama Tuhan dalam bahasa apa bang Jibril? Besarkan dulu saya. Ya, nah itu jawab Oke. dulu ini. Kuceluk, kau baca ini, besarin. Kau baca yang di ini. Ya, tuh kau baca itu, apa itu? Yang disorot tuh baca. Apa itu? Ya, kenapa takut sama sang raja? Raja guguk, raja singa. Ini kau baca dulu ini. Saya. Kau baca tuh baca. Cuma. Kau baca Ayo, ini, host. kuceluk. Kau baca Dulu. itu. Kamu udah ditunjukkan, kau baca. Itu baca. Itu KBBI itu. Host. Ayo host. Udah Ya, turunin, dibaca turunin. dulu, dibaca dulu. Turunin. Emang Arab Kau Baca turun, dulu, kau baca ke dulu. gereja, kau ke gereja, colok pantat pendeta keluar kayak keju, jilat sampai habis. Biar otakmu itu sembuh. baca lagi dulu. Biadab, memang kalian itu biadab memang kau. Namanya agama penjajah. Nah, sifatmu begitu, tabiatmu kayak begitu. Disuruh baca kok. Dibilang nama Allah, apa yang kami curi, kami tunjukkan data, itu KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa King Kong. Cakar juga matamu nanti pakai cangkul. Masih ada di bawah, dia minta naik. Bahasa Indonesianya aja nol. Karena otaknya itu sudah dipengaruhi oleh roh jahat. Makanya otak dan mulut tidak bisa sinkron. Riki Mendoan, halo Riki Mendoan. Mendoza. Assalamualaikum Hah? warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang. Muslim bang. Ya, saya Muslim bang. Waalaikumsalam. Oh assalamualaikum bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir Mendoan di sini cuma Riki Mendo gitu doang. Maaf ya. Itu bapak saya dulu penghobi petinju ya. Makanya ada namanya, makanya dikasih nama begituan. Oh Mendoza. Turunan dari nenek moyang Muslim bang. Nggak kepotong di sini namanya. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau beri info? Tadi habis Jumatan itu saya monitor Bang Zuma sih dengan ada Oten 2 itu, saya juga terpancing emosi sih. Cuma setelah masuk Komal yang di sini, Komalnya Polijet, saya juga dengar Bang Handi ya mau ambil tindakan. Saya pikir API kan sudah cukup banyak itu ya di seluruh Indonesia ya. Langkah baiknya API dulu yang bergerak ke MUI. Kemudian nanti kalau MUI-nya nggak bergerak, mungkin kita yang harus turun sama-sama. Karena saya juga mendidih ya dengarnya ya. Kira-kira gimana ya saran ini ya? Kalau saya sih siap sih dunia akhirat. Kalau umat Islam pasti gitu, Bang. Makanya upaya kita kemudian itu untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu sudah menyakiti kita dengan menggunakan istilah-istilah yang sangat sakral dalam agama kita, digunakan dengan cara serampangan kayak begitu. Itu sangat menyakiti hati kita umat Islam. Tapi mereka yang mengaku itu, Bang. Gimana? Juga pakai nama-nama Muslim. Nah itu dia makanya. Mungkin ya kalau saya sih siap saja ya secara pribadi ya, karena saya sudah kemana-mana ya, saya berhenti bekerja pun dulu, buka usaha sendiri ya gara-gara beginian, berkumpul banyak
ikut mereka di kerja kemana-mana juga susah, ibadahnya juga seperti itu. Makanya saya ambil keputusan, ya sudah, saya wira swasta. Kalau tadi yang saran Bang Handi kita bergerak, saya pikir api ya. Saya kebetulan kan biasanya ya di Jakarta ya sama di Batam ya. Sejak saya berhenti kerja, saya kan balik ke Padang ya. Bukit Tinggi ada apinya, mungkin kalau apinya Sumbar mau bergerak ya, saya mau juga bergerak ke MUI untuk ini. Cuma mungkin dibantu data-datanya biar kita datangnya tidak hanya bawa senjata kosong. Nanti mungkin juga kita buat kesepakatan bersama, kita bergerak bersama-sama seluruh Indonesia. Mungkin ya, barangkali itu mungkin sedikit didengar gitu. Karena MUI pun mohon maaf terkadang juga ada politisasi di sana. Kita juga susah. Kalau Sumbar sih nggak susah ya, karena Muslim gereja pun bisa dihitung di sini. Bahkan di satu kabupaten tuh nggak ada gereja malahan. Kalau ada ya mereka rame-rame gitu loh. Kira-kira dengan gurunda-gurunda mungkin ada apa rencana lain ya, kita bergerak bersama-sama, boleh lah. Saya siap. Iya. Iya, saya rasa kemudian kalau ada himbauan, nah inilah kenapa kemudian kami ingin membentuk API ini supaya jaringan Islam Indonesia itu kuat dalam satu kendaraan, dalam satu wadah. Jadi satu instruksi seluruh Indonesia, kemudian satu kata, satu komando. Tapi kelihatannya teman-teman di provinsi-provinsi ini lamban. Kita sudah kasih kemudahan, silakan milih, kemudian memilih siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa sekretaris, siapa pembina, penasihat. Tapi sampai hari ini sekretaris kita belum melaporkan adanya dari setiap provinsi dan kabupaten yang di kecamatan bisa bentuk ranting. Tapi sekarang masih lamban gitu, belum ada pelaporan. Kalau saya pikir sih Bang, yang ada saja kita jalankan, karena kalau begini-begini kan tiap kali kita dengar komal-komal begini kan mendidih terus, kitanya yang nggak tenang jadinya. Itu dia. Yang ada kita pergerakan, kita maksimalkan yang ada saja, karena terkadang orang mau begituan kan bukan hati nuraninya, karena ada sesuatu ya, makanya yang ada saja. Mungkin dari Sumbar ada yang mau bergerak ya, saya dampingi, saya nanti ajak teman-teman yang satu ide, yang satu wawasan, yang satu visi, kita bergerak sama-sama. Bergerak dalam arti kata apa ini Bang? Ya mungkin tadi kan sudah dikatakan Bang Handi, kita coba lakukan pergerakan ke MUI, karena itu yang mewadahi kita. MUI nggak bergerak karena itu sudah kita sudah ada laporan atau soan lah bahasa halusnya ya, nggak ada tindakan ya, mungkin ke pusat, kemana, ke lantai 17 ya, berapa, 14 ya yang kata Bang Andi. Ya kita bergerak rame-rame aja. Nah itu bisa juga tuh, langsung ke MUI kan? Ya, ke MUI masing-masing dulu kita bergerak, nggak mau kita ke pusat, setelah itu ya langsung ke mana, yang di Keramat ya, Matraman ya. Mungkin seperti itu dari saya Bang. Iya, selalu baik. monitor komal kita ya. Tinggal nanti kapan ada kalau dikatakan pergerakan nggak mungkin lah ya. Penuntutan hak lah lebih halusnya. Hak kita sebagai Muslim. Ya, Judging your workplace based on your. Itu yang kita bergerak sama-sama. Bang, makasih izin kalau. Ya, sama-sama. Gitu aja ya. Saya pamit. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada Toraja nih. Bang Toraja, ada yang mau disampaikan Bang Toraja? Selamat sore. Toraja. Waduh. Jadi berhala kita minta sama orang Katolik aja Bang, jangan di sini. Malah turun dia. Ini masih minta gimana nih? Kita coba apa dia maunya coba. Dia mau nunjukin data tuh. Ya coba kita lihat datanya coba. Datanya pasti nggak jelas tuh, tapi kita lihat aja. Gak apa-apa. Izin ya Bang Juma, yang kita lihat datanya dia.
Apa sih? Ya. Coba buka datamu, Bro. Makanya saya dinaikkan. Coba buka datamu apa sih? Bukan saya di bawah. Dan ini dengarkan dulu saya. Ini kan dengerin dulu ya. Ini penggunaan kata Allah di terjemahan Bible-mu. Sekarang data apa yang kau mau bawa untuk memperkuat itu? Silakan. Oke, besarkan saya. Ya, saya besarkan, tenang aja. Nih ya. Tapi tahukah pengertiannya? Maksudnya? Bentar dulu. Ini dari websitenya ya. Aduh, buramnya. Website apaan tuh? Ya, Siapa ini tuh dari Islami.co ya. itu? Biarin dulu aja dia. Mempertontonkan. Udah ini. Pokoknya lihat aja dari websitenya yang kayak gini. Ya Lu kan? baca apa maksudnya? Baca dulu. Apa maksudnya gitu loh. Ini sejarah dan asal usul kata Allah atau Allah ya. Nah ini berbagai kajian kesejaraan dan arkeologi menunjukkan bahwa Stop dulu. Saya Anda di sini tidak diminta untuk menjelaskan asal usul kata Allah. Yang kita minta di sini, apa alasanmu mempergunakan di Bible-mu kata Allah itu? Nggak diminta sejarahnya. Itu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Bimbingan roh jahat memang tidak akan membawa kamu pada kebaikan, bro. Ditanya apa, menjelaskan apa. Roh jahatmu memang lihai itu. Roh jahat yang ada dalam tubuhmu itu sudah 2000 tahun umurnya. Maka dia lebih dulu. Kenapa takut? Astagfirullahaladzim. Nenekmu kiper. Kenapa takut samamu? Majikanmu Belanda aja kami nggak takut, apalagi kalian. Saya terangkan dulu. Kita tidak minta kau. Kita tidak minta belajar sama aku. Nenekmu kiper. Udah. Belajar sama roh jahat. Ditanya dari mana kau ambil kata Allah itu? Kamu belajar dulu. Kamu ditanya dari mana kau ambil kata Allah? Bukan kau mau diminta jelaskan asal usul itu apa segala macam. Makanya kau tengok dulu. Dari mana kau ambil kata Allah itu pertanyaannya. Sederhana kan? Kami mengambil kata Allah dari sini. Ini sumbernya. Yang mengutip pertama kali dari sini adalah penerjemah atas nama ini. Dia hidup tanggal sekian, mati tanggal sekian. Menyalin kata Allah dari sini. Itu namanya. Kalau kau cuma menjelaskan kayak begitu, mending kau ke gereja jilat pantat pendeta. Paham? Kami nggak butuh roh jahat menjelaskan di sini. Nggak perlu. Udah jilat aja pantat. Bro, dengerin dulu ya. Bro, di Bible itu kan di Bible itu kan ada dua bahasa. Ada Yunani, bolehlah kau pakai Hebrew lah, nggak apa-apa. Nah sekarang presentasikan di sini. Oh, dari Yohanes 1 loh, bahasa Yunaninya begini, sekarang kita terjemahkan menjadi begini, gitu loh. Nggak usah kemana-mana. Original text Bible-mu Yunani. Memang dasar kau nggak mau dengar orang ngomong. Arab itu menggunakan bahasa. Kenapa lu ke Arab-Araban sih? Emang Bible dari Arab? Bahasa Arab itu punya agama. Bible dari mana? Saya tanya, Bible dari Arab apa bahasa dari mana? Arab itu punya agama. Aku tanya dulu, Kristen masuk ke Arab itu abad keberapa? Abad pertama. Kristen masuk ke Arab lagi bawa-bawa. Di mana ada Kristen ke Arab? Kristen masuk Arab itu abad pertama, bro. Nah, Kristen itu berasal dari mana? Rasul Paulus. Kristen itu berasal dari mana? Astagfirullahaladzim. Pakai astagfirullah lagi, haleluya. Dengar. Nyebut dia. Gak usah kau bikin nyebut dia. Bentar. Saya kasih tunjuk sama kalian. Bukakan saya besar saya supaya. Ya, saya besarkan kau di bawah. Lah, kok dibesarkan di bawah nggak nyambung? Di bawah sekali, di bawah tanah masuk gua. Ngapain kau besarkan di bawah tanah? Nggak ada nyambungnya kamu. Kok nggak bisa nurunin dia sih? Dah kau nyembah manusia, udah kau turun aja, kau turun. Ku bilang tadi kau ke gereja, cipok pantat pendeta kiri dan kanan. Pantat pendetamu itu kan tembem tuh, sedot supaya otakmu itu lebih berkarat lagi. Memang ini politik penipu ya begini ya. Mestinya kan saya mempergunakan terjemahan kata Allah itu karena di Bible saya kan Yunani tuh. Nah di Yunaninya saya ambil dari sini, kemudian saya terjemahkan sini, kan gitu. Omong kosong.
Ya silakan Toraja apa? Muncul lagi nih pemakan babi. Mau apa? Agama saja ini. Kau stres agama. Yang stres itu yang menyembah manusia. Merasa sok suci. Syok. Kita tidak mengganggu agamamu. Agamamu yang mengganggu kita. Hei, kau menyembah anak orang, habis itu kau ambil kata Tuhan kami masuk ke kitabmu. Tidak ada kan namanya Tuhanmu yang lain. Kau pakai apa kek? Jadi Kenapa harus kau pakai Tuhan yang Islam? Kenapa? Jadi kau gigolo. Enggak, kenapa jadi gigolo? Kenapa jadi gigolo? Supaya ada kerjaan. Agamamu itu tidak punya etika. Sorry banyak Mak, sorry buka lagi Mak, sorry. salah mute saya. Tidak punya etika, mengambil Tuhannya umat Islam, habis itu digunakan sembarangan. Dasar manusia kerasukan rosetan. Agamamu itu dari Barat kan, dari Roma. Di situ tertulis Theos. Ketika dia masuk ke Indonesia, harusnya kau gunakan dewa. Yesus adalah anak dewa. Yesus anak Allah. Dasar kucluk penghina. Habis itu kau suruh naik orang di sini jadi gigolo. Sudah berapa orang kau suruh orang jadi gigolo kau? Temu lari nak ke polok muasuh teroko. Nakan deko pararang. Parah kali. Kau pakai lagi nama kampungku, pakai nama Toraja lagi kau. Tidak akan nama lain, namanya bapakmu kau pakai. Namanya Indo Ambokmu Ambe. Kau pakai, jangan kau pakai nama kampung. Karena itu mengatasnamakan banyak orang. Kebiasaan buruk kau, terok akan deko batitong. Mestinya itu tadi datanya saya buka. Buka lagi datanya tadi banjir beli, coba buka yang apa Itu yang di bawah terus motor yang naikin toten itu. Terus motor itu, toten itu. Naikin. Itu datanya tadi nipu itu Bang. Ini kan yang tadi dia buka ini kan. Ini kan? Iya betul. Coba terangin. Ini yang dia buka kan. Tuh ada gambar-gambarnya. Ini saya baca di sini. Misalnya kata Allah ini ditulis elah, elaha atau alaha dalam bahasa Aram, dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria. Nah, jadi gereja Assyria menggunakan elah, elaha atau alaha, bukan Allah. Di Timur Tengah yang artinya simpel Tuhan. Masyarakat Assyria ini kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut Eloah, Elohim atau El, bukan Allah. Dia bacanya, abis itu dia pasti mau ke sini nih. Tapi tetap, nah ini Allah disebut nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Jadi kalau dibaca ini malah mempertegas Allah itu nama Tuhan, bukan jabatan. La haula wala quwata illa billah. Gimana sih Bang kita ngadepin yang kayak gitu? Jadi ini kerjaan pembodohan ya. Ya, betul sekali. Izin, bahwasanya kalau di KBBI itu kan disebutkan Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab ya, betul ya? Ya. Tapi di situ nggak ada kan? Oh berarti bukan Tuhannya umat Muslim kan gitu kan biasanya Kristen, betul nggak? Betul nggak? Nah ini nih, coba kecilin saya host, izin. Kok malah digedein suruh ngecilin? Oxford saja, Oxford nih, gimana sih baca? Aduh, malah dikecilin. Oxford Learner Dictionaries, ya kan? Allah saja disebut the name of God among Muslims. Nah, kan? Ya kan? Jadi nama Tuhan umat Islam. The name of God among Muslims. Oh oke, aku tiru ya. The name of God among Muslims. Nah,
ya kan? Muslim kan? Tuannya umat Islam. Ini Oxford loh yang mengakui. Bayangin coba, Oxford ya. Oke. Udah gitu aja. Lanjut, Bang Jibril. Mohon maaf ya kalau bener. Iya, memang kalau Oxford ngomongnya gitu kan. Memang. Ya, mohon izin Gurunda. Mohon maaf kalau bener Gurunda datanya. Ini ada Yang membimbing kita itu kan Roh Kudus. Yang jadi masalah mereka yang membimbing mereka itu roh apa? Dari tadi penasaran, sudah mau nangis aku ini. Roh pembangunan. Roh pembangunan apa tadi? Roh apa? Pengertian. Oh, roh pengertian. Baru gue istilah roh pengertian ada di hari ini. Ya, Stanley, mainkan Stanley. Nah, ya Stanley. 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 Ini bukan banget Stanley kita kan? Ketua ini belum bicara dari tadi loh. Ustaz Alif. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Tadi udah di atas tapi turun, habis itu naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku baru selesai kewajiban. Lanjut. Tadi apa ya, data-data Oten itu memang dia tidak punya landasan yang sangat kuat. Berkali-kali tema ini kita bahas, berkali-kali kita mencerahkan mereka, namun mereka senang berada di dalam kegelapan. Itulah yang mereka pilih. Karena apa? Karena kita menampilkan data-data bagaimana secara akademis bisa kita tampilkan, bisa kita pertanggungjawabkan ketika membahas kata Allah, baik dalam bahasa Indonesia, dalam literatur Islam, dalam kamus Kristen Arab itu sendiri ada 2 referensi, semua merujuk kepada nama Sang Pencipta. Cuman Kristen cabang Kodeks Salemba ini yang lagi populer katanya, Kodeks Salemba ini dia tidak mau tahu tentang kebenaran. Yang penting dia itu pokoknya maunya begitu, apa yang tertulis sesuai dengan kitabnya, terjemahan dari sana, ya sudah, itulah yang mereka akui. Nah, itu sebenarnya mereka, lembaganya itu sedang membuat sebuah pembodohan gitu. Mereka membuat sebuah pembodohan. Saya nggak tahu hantu suci apa yang membimbing mereka sehingga mereka itu terus bertahan di dalam kebodohannya. Bahkan mereka sendiri tidak punya pendirian karena beberapa versi terjemahan mereka, yang satu mengatakan Allah Tuhan kita, yang satu lagi mengatakan Tuhan Allah kita. Itu aja sebenarnya kebingungan mereka. Ini hantu sucinya ini berpihak kemana? Yang benar itu Allah Tuhan kita atau Tuhan Allah kita? Jadi Kristennya sendiri aja bingung dalam menerjemahkan. Umatnya bingung, penulis kitabnya bingung, ya semuanya pada bingung. Ya mereka nggak mau waras gitu. Tapi sebenarnya kawan-kawan Oten mestinya berterima kasihlah kepada umat Islam yang memang mau belajar. Ketika memahami kitab Kristen sendiri, kami tidak mau mengikuti apa yang penting enggak, tapi kita pelajari secara akademis. Kita itu bisa pertanggungjawabkan. Begitu ya kawan-kawan Oten, minimal ya gunakanlah akal sehat. Terima kasih. Lanjut dulu. Sedikit info Gurunda Zuma. Ustadz Alif, sedikit info. Siap, silakan Kang Yan. Apa mau disampaikan? Bang Ardi. Bang Ardi dong. Ya, siap. Silakan Bang Handi. Maaf, saya kembali mute. Ardi. Iya udah, iya. Nggak apa-apa. Ya udah, Pakai timer. Cepat Kang Yan. Kang Yan lagi. Ardi. Jadi alhamdulillah DPW Jawa Barat sudah terbentuk. Gurunda Zuma dan Ustadz Alif berkali-kali kita desak ya kan, menggunakan senjata yang kita punya, yaitu senjata perkataan ya kan, firman. Itu ternyata mereka terdesak juga akhirnya, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah sah menjadi DPW API Jabar. Sekian dan terima gaji. Mantap infonya dari Kang Yan ya, kita tepuk tangan dulu. Ini si Raja Israel masih request aja. Oh, Bang Ardi ya, maaf. Ini si Raja Israel masih request aja. Literaturnya kita saya udah baca. Mau nipu di mana lagi? Ada literatur lain. Gimana ya? Dia perwakilan sebagai Kristen mau menunjukkan kualitasnya gitu maksudnya. Yang harus diketahui oleh Kristen bahwa beginilah orang-orang Kristen gitu. Tadi mau nipu dari islami.co. Begitu dibuka tetap tuh.
Kenapa dibisukan saya di bawah? Kan saya nggak bisa tapping. Oke, saya bukan itu aja. Saya akan buka lagi. Ya udah open cam ya. Allah ini ya, kata Allah. Ya. Ini buka satu aja, makanya jangan Coba langsung open cam. diturunkan saya. Gitu Ya udah loh, coba open saya. cam. Ya udah open cam dulu. Open cam. Open cam. Lah, kok dimatikan open cam saya? Siapa yang matiin? Suruh open cam kok malah dimatiin dulu. Fitnah aja. Open cam. Malah diem. Suruh open cam malah diem. Bentar loh. Nih aku undang. Tuh udah aku undang. Kau terima undangannya? Oke ya. Oke, lanjut. Kenapa Silakan. dimatiin lagi? Loh, siapa? Kan aku yang undang. Nih, tuh. Astaga. Tuh. Coba kau jujur sekarang. Aku yang undang kau bukan tuh? Aku undang nggak itu? Undang nggak? Yaudah ini open cam. Gitu dong. Loh. Astagfirullahaladzim. Mau fitnah dia. Kayak gini. Loh, kan aku udah ngundang baru Istighfar. Lu pakai haleluya dong, jangan istighfar, haleluya gitu lu. Gini sama saya. Istighfar lagi. Makan babi istighfar. Ini kalau Gimana lagi saya? ini Bang Andi, kalau lagi kaget itu Boyo pakai kitabnya misal Yesus terkutuk di kayu salib Data aja gitu. saya- Kan itu lebih tepat sesuai kitabnya. Iya. Jangan astagfirullahaladzim itu Islam. Sekarang Coba saya kalau lagi buka kaget. satu dulu data Ya aja ampun, saya. Yesus terkutuk di kayu salib gitu. Jadi kitab sucinya gitu loh. Pas lagi kaget gitu. Sesuai dengan kitabnya. Atau skill 23 kan bagus tuh. Ohola oholiba gitu kan bagus tuh. Atau ini sesuai dengan perintahnya memberitakan kematian Tuhan. Jadi pas lagi kaget Kenapa ditutup saya? gitu dong. Enggak, maksudnya saya sih ngajarin biar kamu bangga dengan isi kitabnya. Jadi ketika melafalkan itu sesuai dengan Makanya isi kitab Islam gitu itu loh. nggak Oh ya, memberitakan kematian Tuhan. Oh ya, ada juga tuh mayat Tuhan tuh. Mayat Ya kan, Tuhan itu Ustaz diambil orang. Kok Pas waktu ada musibah kan, di mana mayat Tuhan? Di dimatikan? mana mayat Tuhan gitu kan, keren kan? Di mana mayat Tuhan Yesus? Ada itu di Bible. Ini nih Kristen kayak ini loh ya. Saat dia kesulitan, Kalian lapar. istighfar. Tapi di saat dia heavy menuangkan Mana manusia. kalian nggak? Itu kan gitu ya. Kalau lagi kesulitan, astagfirullah. Dia nggak ngerti arti kata astagfirullah itu. Kenapa mute saya? Ya memang kamu harus di-mute. Emang kenapa lu? Masalah buat lu. Nggak ada Ya, suka-suka ilmu kita lah. soalnya. Nggak ada ilmu. Emang, bro. emang ini room kamu. Kalau kamu Ayo. di-mute jangan naik. Hadapi saya dulu. Suka-suka kita lah, ngapain sih lu larang kita? Ayo. Bang Andi ya Ayo, udah. sama Sekarang saya. open cam gua sama lu Ayo. buka-bukaan yuk. Muka lu dulu. Jadi tahu lu nggak menghujat dan kami nggak akan menghujat lu gitu loh. Mau enggak? Udah aku undang tuh. Hujat. Udah aku undang Ya open cam. buka muka jadi jelas. Kenapa bola mau? Udah open cam aja. Aku udah Eksekusi. undang. Kau jujur lah. Aku ngundang open cam nggak itu? Kau jujur dulu. Jujur dulu kau. Ku tanya dulu, kenapa kau matikan lagi? Aku matikan. Aku ngundang. Kenapa kau matikan lagi? Dibilang ngundang kok matikan. Ini aku undang nih, nih Yaudah, coba. jangan bertanya udah. kalian ya. Ini aku Oke, bukakan open kau cam. jujur dulu. Aku ngundang kau nggak? Jujur dulu. Jujur. Nggak ada. Duh, ini nih. Itu Nggak siapa ada. yang bukain kalau bukan gua? Kenapa dimatiin lagi? Open Siapa cam yang ku. matiin? Dasar kalian ini. Malah marah-marah di sini. Kenapa nggak berani sama? Kenapa ketakutan? Takut sama sang raja Israel. Israel lu kesal diludahi congor lu. Muka lu diludahi ke sono. Coba lu ke sono diludahin orang lu. Masa Orang meludahi Istighfar, kamu. turunin bener-bener Bang, Saya. turunin dia istighfar lagi sekali lagi lah, awas lu. Orang yang meludahi kamu, orang yang membunuh Tuhanmu, kau dewa-dewakan, gobloknya minta ampun kau. ya udah saya jelaskan sama kalian. Apa takut? Kami nggak butuh penjelasan dari, kami tidak butuh penjelasan dari babi ngepet, nggak perlu. Ya udah, gimana tadi Halo, kita cari halo. konten. Wanita Aku konten pecinta pertama. salib sudah sini naik. Lagi, ayo. Burset. Naik ini. Raja Ayo, Israel, Pen. sini lu, gua tusbol lagi. Ayo, kita ke rumah Bang Faruk Sianipar. Ayo gini. Ayo, kita tanya ke Bang sama Faruk saya, Sianipar ya. Lu turun dari sini ya. Ayo, siapa yang Kita- sanggup? Siapa di antara kalian 8 ini sini sanggup lawan saya? Iya, lu sanggup Ya. nggak? Yesus aja gua ini sampai Aku jengkang-jengkang nggak nih. sanggup lawan orang gila, Ya, nggak sanggup gua, ikut gila gua.
Raja Israel. Lu ketik Bang Faruk Sianipar 2, gue di sana nanti. Oke? Udah ngapain pula? Udah. Lo mau adu hujat Tuhan? Ya, kasih Kalau mau adu hujat Tuhan, jangan di sini, di sana. Congor. Lah, modal congor. Ayolah kita open ke Opkena lah. Ayolah. Kalau gitu kita open ke Opkena lah. Udah, bukakan saya, besarkan saya. Siapa suruh lu? Ngapain lu merintah-merintah di sini? Babi ngepet merintah-merintah, enak aja lu. Ayolah kita open ke Opkena lah kalau gitulah. Gas lah. Set dah. Ditampang kok. Ayolah open ke Opkena lah. Ini Yahweh bukan? Coba lu lihat di sini. Sini. Ini Yahweh bukan? Woi. Yahweh bukan tuh? Kalian ini Yahweh bukan? Kenapa takut? Ngapain itu? Res. Ngapain itu? Aduh. Kena YouTube res. Iya. Pak, saya ngadapi kalian di room kalian. Iya makanya ayo, lu mau adu gambar nggak sama gua? Karena gua mau parade patung nih. Sang raja ngadapi Raja kok ditusbol diam aja. Sang raja nggak takut, bro. Wah, ditusbol aja ngaing-ngaing dia. Ini raja lu nih. Ini raja lu nih. Nabimu. Ini raja lu nih. Ini raja lu nih. Woi, rajanya kenapa tuh? Res. Lagi di YouTube, Res. Aduh. Iya. Aduh. Rajanya kenapa tuh? Nanti kita. Lagi ini. Rajanya lagi diapain tuh? Bre. Tadi rajanya lagi diapain? Kamu udah pijit ya? Kores, kamu udah minum obat? Rajanya lagi diapain itu gua tanya. Katanya Raja Israel lagi diapain tuh? Woi, dijawab. Nggak pemakai. Kamu nggak pemakai. Rajanya lagi diapain itu? Kayaknya lagi menikmati banget rajanya tuh. Massage ya, lagi di massage. Iya. Rajanya lagi di massage ya. Usus besarnya lagi di massage. Iya. Woi. Turunin lah, nggak ada gunanya lah inilah. Usus besarnya lagi di massage gitu ya, di massage ya, pakai tongkat. Nah, kan? Udah Res, jangan dilayani orang gila. Oke deh. Gak bisa diskusi tuh anak. Gambarnya di YouTube bahaya loh, Bang. Tenang, aku sudah coba 3 kali aman. YouTube menyukai parade patung. Keren emang Bang Yans ini. Lanjut Bang Yans. Gua lagi. Sebenarnya gini loh ya. Sangat mudah itu kalau mau jujur gitu loh. Kalau ditanya misalnya nih, LAI, Anwar Chen dan kawan-kawan, Anda menerjemahkan Bible itu dari bahasa apa ke bahasa Indonesia? Kalau dia mau tidak sakit, dia jawab, Bible saya kan Yunani. Ini khusus perjanjian baru ya. Bible saya kan Yunani. Ya berarti dari Yunani ke Indonesia dong. Kalau dia jujur iya. Tapi tidak, dia menerjemahkannya itu dari Yunani ke Arab dulu. Ke Arab dulu digoyang-goyangin Kristen Arab di sana. Habis itu dia balik ke Indonesia. Ditemukanlah kata Allah itu. Itulah penjelasan dia LAI itu menerjemah. Akhirnya apa? Korbannya banyak kayak begini-begini semua. Itu loh. Atau enggak kami dari Hebrew ke Indonesia, tapi sebelum kita terjemahin ke Indonesia kita putar-putar dulu gitu. Padahal nggak ada akar katanya itu gitu loh. Kalau sudah sekiranya ada, ya bolehlah lu pakai. Tapi kan nggak ada. Yunani itu Bible-mu. Woi, oten-oten semua ya. Original teks Bible-mu itu PB itu Yunani. Itu loh. Kalau Yunani ya harus berbau Yunani dong. Kalau nggak mau ke Indonesiaan. Aman toh. Tapi kenapa nggak mau dia mempertunjukkan, menampilkan wajah yang sebenarnya? Karena tidak bakal laku. Harus dibungkus ke Islam-Islaman. Tapi di dalamnya pagan Yunani gitu. Ada tamu katanya. Silakan. Asli
Iya, Asli dari Ashley Diana Dera. Oh, Ashley. Oh, Ashley, selamat sore. Ashley. Ashley. Ya. Iya, selamat sore. suaranya Kang Yan situ tadi, Bang. Oh. Ashley. Ashley apa palsu nih? Asli namanya itu Asli. Halo Asli. Ori. Tapi nggak di mute. Asli. Ashley, what's wrong? Waduh, mau jadi berhala rupanya. Asli. Kristen kayaknya Iya. nih. Kayaknya Katolik nih dari foto. Ashley. Ashley, take your mouth. Ya, saya Ashley. turunin ya, kalau nggak ngerespon ya Asli ya. Iya udah turunin aja, Bang. Mungkin mau report atau apa mungkin. Bang, artinya take your mouth apaan sih? Ambil mulutmu ya? Ambil mulutmu. Ambil mulutmu. Apa ini? Katehikue. Keteh. Kethiku. Set dah, nama. Namanya Joksi Nggak. palsu. Nggak ada nama yang paling Palsu. yang paling sulit dari ini. Bang Jok. Selamat sore. Dibacanya keteku. Kate. Namanya Katehikue. Aduh, kok- Bang Kue. Bang Kue. Mau jadi ini. Martin. Selamat sore, Bang. Martin Chris. Selamat sore, Martin. Muslim, non Muslim bang? Kristen dia. Katolik, Bang. Katolik, mantap. Oh, Katolik. Gimana bang? Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ini kita lagi bahas nama Allah di dalam Bible bang. Itu kita lagi mempertanyakan dari mana tuh sumbernya tuh. Oh iya, kalau itu saya tidak bisa, Bang. Maaf sebelumnya. Oh, nggak apa santai. Tapi penggunaan diksi-diksi Arab atau diksi-diksi Islami dalam kekristenan itu, menurut abang, pandangan abang gimana tuh bang? Yang saya tahu itu Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah abang double L kan? Iya. Nah, kalau double L dalam kaidah bahasa tuh ditekan bang, Allah bukan Allah. Kalau Allah tuh L-nya satu, sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu prepositions, karena S-nya dua kita bacanya prepositions. Sama seperti ALLAH, double L itu kita bacanya ditekan, Allah. Nah, jadi kalau abang memang mau pakai ALLAH itu kan mestinya disebutnya dengan benar bang, nggak nulisnya Allah tapi nyebutnya Allah. Gimana itu bang? Menurut saya sih mungkin tergantung kebiasaan dari kecil saja, Bang. Oh, kebiasaan. Allah, Tuhan Allah, kan sudah lidah-lidah Indonesia. Oh, jadi nggak apa-apa itu bang. Menurut abang pribadi deh, jangan bawa perspektif agama abang, tapi abang pribadi. Karena di Biblos abang dijelaskan bahwa janganlah kau menyembah Allah lain. Itu menista agama kami bang, karena kami diajarkan bahwa Allah itu satu bang. Tapi di ajaran abang justru Allah lain, kayak banyak gitu Allah ya bang. Ya, tadi abang tanya pendapat pribadi kan? Pendapat saya di luar agama, kalau menurut saya sih, entah dia mau nama siapa saja, yang penting dia yang tujuannya ke yang Maha Kuasa Sang Pencipta itu, Bang. Yang nama itu saya tidak peduli. Sekarang kalau gini bang, kalau saya bilang saya punya foto abang di sini, saya tunjukin, saya pegang nih foto abang nih, abang percaya nggak? Bang Martin percaya nggak? Mana fotonya, Bang? Maksudnya mau tampil di apa? Ini saya pegang sekarang foto abang.
Percaya nggak Bang Martin? Kalau yang foto yang saya pegang ini foto Abang Martin. Diperjelas dulu foto apanya dulu, jangan sampai foto profil. Bukan, foto abang, foto muka asli abang. Tidak mungkin lah bang. Nggak mungkin ya? Iya, Terus begitu saya tunjukin, bener bukan foto abang. Kira-kira abang marah atau kecewa atau gimana bang? Ya pasti saya katakan itu bukan saya. Nah, sama seperti Tuhan kami bang. Abang aja nggak suka nama abang dipakai untuk yang bukan abang. Apalagi pencipta Allah, pencipta segala-galanya bang, disalah-salah pakein gitu namanya bang. Abang aja manusia nggak suka ya kan? Iya, maksudnya itu maksudnya kemana tuh bang, untuk kaitannya dengan Allah atau Tuhan? Ya kan abang tadi bilang cuma nama, nggak peduli apapun disebut, ya udahlah, yang penting dia. Nah tapi sekarang abang foto abang aja abang nggak suka itu dibikin bukan abang. Padahal bukan abang. Saya akui itu foto abang. Foto dengan Allah. Persoalannya analoginya tidak sama itu bang. Kalau foto saya bisa dicocokkan, sementara kalau foto Tuhan ini kan. Ya kan saya bilang ini nggak apa-apa, cuma foto doang. Kecuali kita sudah bisa lihat Allah itu rupanya seperti apa baru kita. Waduh, itu kata-kata kafir pagan tuh bang. Ngadepin Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu semua kafir-kafir tuh ngomongnya kayak gitu bang. Wah, ini mau lihat Tuhan. Kafir-kafir 6.000 tahun begitu bang ngomongnya bang. Saya akan bilang kecuali kita. Oh oke. Kirain abang mau lihat Tuhan. Gimana? Ini ada yang mau sambung Bang Zuma? Bang Hendy? Karena ini kayaknya Tinggal tanya aja, Chris, Allah itu siapa sih menurut kamu yang ada di Bibelmu? Allah itu yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal teman, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Terus kalau Tuhan kamu siapa? Kalau kami di Katolik itu Trinitas bang. Enggak. Nah, Tuhan kamu ada berapa? Satu. Kalau satu namanya siapa Tuhan itu? Kalau satu Allah Bapa, Roh Kudus dan Allah Putra. Itu ada berapa? Itu berapa item kau sebut? Ada 3. Ada 3. Tuhanmu ada berapa? 1 bang. Yang kau sebut berapa? 3. Tuhanmu 3 atau 1? 1. Saya ulang kembali. Tuhan kamu berapa? 1. Ya, namanya? Allah, dan dalam bentuk manusianya Yesus. Ada berapa itu? Yesus manusia dan Allah bersama-sama dengan dia. Coba deh, aduh berisik, coba diulang lagi ya. Kok jadi ribet sih ya? Kenapa jadi ribet begini bro Martin? Coba diulang ya. Iya ya boleh bang. Ya coba diulang lagi. Tuhan kamu berapa? 1 bang. 1. Kalau 1 siapa nama yang 1 itu? Allah. Berarti Tuhanmu namanya Allah, betul? Iya ya bang. Ya. Dan nanti kalau lanjut lagi jangan jangan nambah-nambah lagi oknum ya. Siap. Ya, nama Tuhanmu Allah, karena udah selesai. Yesus itu siapa? Yesus itu yang kami percaya bahwa Allah yang datang dalam wujud manusia. Oke, baik. Jadi ada Tuhan menjadi manusia, begitu ya? Iya bang. Ya. Waktu menjadi manusia ini dia Tuhan atau bukan? Dia manusia dan Allah bersama dengan dia bang. Saya ulang lagi kembali ya. Tuhan menjadi manusia. Iya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Dia manusia
dalam Kristen itu dikatakan bahwa 100% manusia dan 100% Allah karena Allah bersama-sama dengan dia. Berarti di dalam diri Yesus ada 200%. Bukan Bang, bukan. Ya tadi barusan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti 200%. Bukan dijumlahkan begitulah Bang. Anda sendiri yang nambahkan tadi persen-persenan. Diulang ya, diulang ya. Iya, ya. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih Bang, Yesus itu Allah bersama-sama dengan Allah. Kan sudah menjadi manusia dia. Kan Allahnya tidak kelihatan. Saya ulang ya. Dia menyertai Yesus. Ya, menyertai atau bersama di dalam diri Yesus. Bisa di dalam kalau di dalam Alkitab kan mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ada Tuhan di dalam diri Yesus. Iya, iya Bang. Oke, betul. Sejak kapan itu Tuhan masuk dalam diri Yesus? Ya sejak malaikat membawa firman itu Bang. Kemana? Dibawa kemana? Ke Maria, Bunda Maria. Oh, berarti Bunda Maria diserahkan sesuatu. Jadi Gabriel menyerahkan Tuhan dan manusia ke Bunda Maria. Kalimat Allah itu berubah menjadi manusia. Iya. Gabriel mengantarkan Tuhan dan manusia masuk ke dalam rahim Maria, betul? Kalimat Allah menjadi manusia, Bang. Iya. Oh, kalimat bukan Tuhan yang menjadi manusia, kalimatnya. Ya firman Allah itu kalimat itu, Bang. Iya, kalimat yang menjadi manusia, bukan Tuhannya yang menjadi manusia. Bagaimana? Bolehlah. Bolehlah ya. Berarti Tuhan tetap ada. Cuman Tuhan ini berkalimat sehingga kalimatnya ini jadilah Yesus. Begitu? Ya, jadi manusia. Jadi manusia. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ya, nanti kan ada ayat-ayat lanjutannya, Bang. Tidak sampai di situ. Jadi menurut kamu yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Manusia, Bang, manusia. Manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi dari saat itu kan Allah bersama-sama dengan dia terus sehingga dia dari kecil juga sudah bisa bicara. Berarti Tuhan masih bayi bersama Yesus dikandung Maria. Ya. Gimana? Tidak juga lah, Bang. Kan selalu bersama-sama. Apakah Tuhan masuk ke dalam rahim Maria juga? Kan tidak juga seperti itu. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Ya tadi kan sudah dikatakan manusia kan Tritunggal. Iya, manusia dia. Ya udah, berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan, betul? Ya itu kan ayat baru sampai di situ kan, nanti ada ayat-ayat. Ada lagi ayat penambahan. Yang setelah dia dewasa dan sebagainya. Oh, setelah dewasa baru dia menjadi Tuhan. Tidak seperti itu, Bang. Nah, terus bagaimana? Dari bayi pun Allah sudah menyertai dia dari bayi sudah jadi Tuhan. Menyertai dia bersama-sama dengan dia. Menyertai itu artinya Tuhan ini bayi itu sendiri atau bayi ini menjaga bayi ini dijaga oleh Tuhan. Yang mana yang benar? Agak sulit menjawab kalau bayi ini, Bang. Ini kan bayi, Tuhan menyertai bayi. Nah, apakah Tuhan masuk ke dalam diri bayi atau Tuhan menjaga bayi? Kalau berdasarkan ayat bahwa berarti di dalam bayinya bersama aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oh, berarti bayi ini di dalam diri bayi ada Tuhan. Ada roh Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri bayi. Betul ya? Bayinya itu juga manusia. Iya, bayi ini manusia, badannya manusia, rohnya Tuhan. Iya. Nah, berarti manusia campur Tuhan. Betul ya? Allah di dalam tubuh manusianya. Iya, manusianya manusia, bayinya ini manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan. Berarti manusia campur Tuhan. Betul ya?
Eh, kalau pertanyaannya seperti ini kan sama saja dengan begini bang pertanyaannya. Gimana? Eh, kenapa nabi-nabi yang sudah meninggal, nabi-nabi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, kan sudah meninggal, sudah hancur semua fisiknya, tubuh dagingnya. Terus? Tapi kenapa masih dihormati sampai sekarang? Karena ya, kita harus memuliakan dia lah. Dia pernah turun ke bumi mengajarkan orang supaya pinter. Idris juga belum bang. Idris juga belum. Nabi Isa belum sama. Pertanyaan saya untuk nabi-nabi yang sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Kita kan ini nggak berbicara nabi, kita berbicara Tuhan. Akan logikanya sama saja bang. Nggak beda. Beda membicarakan Tuhan dengan nabi. Nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Ya kita tidak menghormati fisiknya, dagingnya. Ya semua dihormati lah. Kan fisiknya sudah hancur sekarang, sudah jadi tanah, jadi apa semua. Jadi kamu nggak menghormati? Menghormati siapa? Jadi kamu nggak menghormati fisiknya Yesus? Ya fisiknya kan daging. Yang kita hormati itu karena Allah ada di dalam berserta dia, bukan menghormati. Oke. Selain Yesus ada nggak lagi nabi? Ada Tuhan di dalam diri nabi? Ada nggak? Sepengetahuan saya tidak ada bang. Tidak ada. Jadi Yesus ini fisiknya adalah manusia, rohnya adalah Tuhan, betul? Yesus ini kan manusia seperti kita. Jadi yang Yesus sendiri itu kan punya fisik dan roh. Ini aja, Tuhanmu ini manusia atau bukan? Tuhan bukan manusia bang. Tuhanmu bukan manusia, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Tetapi roh Allah yang ada di dalam dia itu yang kami sembah, bukan fisik. Kalau Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah yang ada di dalam fisiknya Yesus. Berarti apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria? Anaknya Maria Yesus. Rohnya Yesus bukan anak Maria. Kalau rohnya Yesus ya rohnya manusia biasa seperti kita, beda dengan roh Allahnya. Roh Yesus ada berapa sih? Ya dia sebagai manusia satu roh. Satu. Sama dengan rohnya kita, sama. Ya. Kemudian Allah beserta dia, Allah di dalam dia. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Ya bisa dikatakan. Berarti Yesus rohnya ada dua, roh Tuhan sama roh manusia. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya dia dikendalikan. Oke, jadi semua yang ada di dalam diri Yesus itu anaknya Maria, betul? Ya. Jadi anaknya Maria adalah Tuhan dan manusia. Bukan seperti itu bang. Seperti bagaimana coba? Aduh, kok jadi minum kopi dulu. Coba. Saya perlu antimo nih bang. Antimo habis bang. Nggak ada minyak rem. Coba gimana Pak Martin? Kan maksud dari Allah di dalam dia itu kan tidak harus bagaimana menjelaskannya? Gimana menjelaskannya coba? Saya beri keleluasaan, silakan coba menjelaskan. Semangat dong coba. Jadi begini bang? Jadi gimana? Trinitas itu kan kita tidak sedang menghormati dagingnya Yesus. Kita sedang menyembah dagingnya Yesus. Sama seperti pertanyaan saya ke nabi-nabi tadi. Walaupun fisiknya sudah hancur lebur, tetapi kita tetap menghormati dia karena ajarannya, bukan karena fisiknya. Menghormati itu menyembah atau tidak? Ya menghormati menyembah. Oh, menghormati menyembah. Menyembah itu kan kata. Oke, jadi kalau kau menghormati orang tuamu, artinya kau menyembah orang tuamu. Ya salah satu cara menyembah itu yang menghormati. Jadi kalau kau menghormati presiden, kau sembah presiden? Tidak harus bang. Kalau kau menghormati bendera, berarti kau sembah bendera. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menyembah kalau kita tidak menghormati? Beda menghormat, beda menyembah. Iya bang, kalau pertanyaan seperti itu saya tanya balik, bagaimana? Gampang dijawab. Coba dijawab. Kalau menghormat itu artinya sesama makhluk. Kita hormatilah karena dia dituakan, karena dia orang tua, karena dia punya jabatan,
Tapi kalau menyembah hanya satu yang disembah, yaitu Tuhan. Oh, kalau menyembah, menghormati orang tua punya jabatan dulu, Bang. Enggak. Dengerin baik-baik, orang tua itu mau dia punya jabatan mau enggak tetap orang tua kita. Kita harus hormat sama orang tua. Berarti tidak harus punya jabatan kan? Enggak juga. Emang orang tua mau pejabat? Tidak, Bang. Tadi pernyataan Abang kan harus punya jabatan dulu. Tidak semua orang tua. Biar kata dia petani, kita harus menghormati dia, tapi enggak menyembah. Bedakan menyembah dan menghormat. Masa kamu nggak paham sih, coy? Oke, nah sekarang nih Yesus ini disembah apa dihormati? Dihormati. Nggak disembah. Yesus fisiknya dihormati. Dihormati atau disembah? Kalau Yesus fisiknya dihormati. Terus apanya yang disembah Yesus? Iya, kealahannya, Allah yang ada, yang bersama-sama. Bagaimana cara memisahkannya? Orang dia bareng kok visi sama rohaninya. Ini mungkin kita sapa yang satu Bang, mungkin mau nolong nih. Coba. Selamat sore, Mbak Sanli. Iya, sore, Bro. Muslim, non Muslim? Muslim, non Muslim, Mbak? Kristen. Oh, Kristen, siap. Protestan ya, berarti ya? Iya. Oh, oke, siap. Kasih sama-sama perempuan tuh Mbak Natalia lah, enggak? Perempuan Mbak Natalia lagi. Silakan, Mbak Hadijah. Apa aku perlu pakai hijab dulu? Oh enggak ya, Mbak Natalia silakan. Ya Ustaz Ali aja. Enggak apa Ustaz Ali. Enggak lanjut. Jangan pakai hijab Ustaz. Saingan nanti aku. Ayo Ustaz. Jadi menghormati guru itu. Silakan Ustaz Ali. Enggak, lanjut. Ukti, maksudnya biar pecahkan dikit lah, biar suasana menjadi ramai, gitu. Lanjut. Coba. Ramai dikirain aku badut apa Ustaz Ali ini. Coba tanyain ke Mbak Sunli itu pertanyaan yang sama ke Mbak Martin, Mbak Natali coba. Iya, aku baru monitor ini. Tanya apa ini, Bang? Yesus itu katanya di dalam dirinya ada Tuhan. Oh, gitu. Iya. 100% manusia, 100% Tuhan, coba. Terusin. Iya, gimana tentang Yesus itu, Kak Sanli? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan atau gimana? Melalui Roh Kudus dikandung melalui Maria, sehingga Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya. Berarti namanya Tuhan. Sebelumnya dia menjadi manusia, tapi sesudah dia besar, Roh Kudus turun atas Yesus, sehingga dia melayani umat manusia di zaman masa-masa Yahudi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberitakan Injil kepada manusia untuk mengubah watak manusia. Itu. Waktu dia memberitakan Injil, dia manusia atau Tuhan? Manusia dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah. Berarti Roh Kudus itu Tuhan juga kan? Atau bukan? Roh Kudus itu adalah aliran dari Tuhan, Iya. Dari Tuhan, berarti melalui Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. Katanya tadi Yesusnya manusia, kok jadi Tuhan juga, gimana sih nih? Iya, melalui Tuhan Yesus itu diselamatkan manusia dengan dosa-dosa manusia. Gitu. Bentar. Yesus ini katanya tadi manusia waktu dia memberitakan Injil, tapi dipenuhi Roh Kudus, katanya melalui Tuhan Yesus. Ini berarti Yesusnya itu waktu itu Tuhan atau gimana sih? Kapan dia Tuhan gitu loh? Atau dia kerasukan Tuhan apa gimana? Ya, rohnya yang bekerja melalui Tuhan Yesus, rohnya bekerja untuk melayani umat manusia. Rohnya siapa yang bekerja? Di mana manusia itu sudah membuat watak-watak rusak karena Yesus itu memberitakan Injil, manusia itu tidak menerima Injil yang diberitakan Yesus.
Sehingga banyak. Bang Handi, aku angkat tangan biar Bang Handi aja ngelanjutin. Bang Handi, monggo yang lebih senior, silakan Bang Handi. Bang Handi lagi. Ya, baik. Jadi poinnya Roh Kudus ya, Bu Sanli ya. Karena begini Bu Sanli, kalau kita baca kitabnya, misal begini, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Apakah Elizabeth juga Tuhan, Bu Sanli? Kalau itu yang kita harus selidiki, kita tidak akan tahu apa itu yang kita selidiki. Yang kita lakukan di dunia ini adalah mencari di mana Tuhan Yesus itu, dengan siapa gitu. Jadi sampai kapanpun kita tidak tahu kalau kita tidak melihat atau membaca Alkitab seperti itu. Justru ini saya baca Memakai Bible-nya. logika, jangan memakai logika. Saya tanya, kalau Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, Bu Sanli? Iya. Apakah karena dia penuh Roh Kudus sehingga dia dijadikan Tuhan? Karena dia siap untuk dibuli manusia. Alamak. Gitu. Dia berbuat melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang sakit. Kenapa malah jadi Tuhannya siap dibuli manusia? Jadi Bu Sanli ini memang siap-siap untuk membuli Tuhannya gitu? Iya, karena di zaman dulu kan orang Yahudi, orang Israel itu membuli Tuhan Yesus karena dia memberitakan Injil kepada manusia. Kalau Bu Sanli sendiri termasuk yang membuli Tuhannya juga nggak? Ya, kita sendiri juga membuli karena kita tidak menerima. Banyak juga manusia tidak menerima Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bu Sanli membuli Tuhan? Orang yang membuli Tuhan Yesus, jadi dia tidak menerima Tuhan Yesus gitu. Kalau saya menerima Tuhan Yesus, bahwa itu Tuhan melalui Tuhan Yesus, Roh Kudus turun melalui Tuhan Yesus gitu. Maksudnya Bu Sanli percaya kalau Tuhan Anda itu dibuli gitu? Ya, yang kita lihat iya, karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu ada. Kalau tidak percaya Tuhannya dibuli, maka gagal dia jadi Tuhan gitu ya? Tidak gagal. Tuh, tadi kan katanya siap, memang dia itu datang untuk dibuli. Kalau nggak dibuli nggak jadi Tuhan berarti. Iya, karena dia kan siap dibuli, jadi siap apapun yang terjadi kan dia menerima. Tidak apapun yang dilakukan manusia dia siap dibuli gitu. Lah iya, makanya itulah Tuhan Anda yang siap dibuli. Kalau nggak dibuli nggak jadi Tuhan dia gitu ya. Tuhan juga, walaupun dia dibuli, tetap dia Tuhan. Oh, jadi dibuli nggak dibuli tetap dia Tuhan. Ya. Tetapi faktanya harus dibuli, dan itu harus Anda imani kalau Tuhan Anda itu dibuli gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, bukan semua orang. Loh iya, nggak, kalau mengimani Yesus tidak dibuli, kira-kira itu lebih benar atau makin benar? Ya, orang yang membuli Tuhan Yesus itu adalah orang-orang jahat. Dia tidak menerima firman dari Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui bahwa melalui Yesus, Tuhan memakai melalui Yesus untuk memberitakan Injilnya. Ya, jadi gini Bu Sanli, tadi kan Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda itu jadi manusia itu untuk dibuli, kan gitu. Dan Anda percaya itu. Nah, kalau ada orang lain yang mengatakan Yesus yang manusia ini justru tidak untuk dibuli, itu gimana? Bisa juga. Ada juga kan manusia tidak membuli Tuhan Yesus, tapi ada juga manusia yang membuli Tuhan Yesus karena dia tidak menerima, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kalau sekarang Bu Sanli mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah Anda tidak sedang membuli Tuhan, Bu Sanli? Tidak, saya tidak membuli Tuhan Yesus. Loh, Anda sedang
Anda sedang membuli Tuhan, Bu Sanli. Anda nggak sadar. Enggak, saya bilang kan tadi bagi orang yang membuli Tuhan Yesus itu tidak menerima Tuhan Yesus itu. Mari kita Bukan buktikan saya. pakai dalil. Mari kita buktikan pakai dalil. Ketika ada ayatnya di dalam kitab Anda yang Anda pegang, cuma di Perjanjian Lama, mungkin jarang Kristen buka. Ada bunyi ayatnya begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Clear ya, ayat itu benar ya. Bilangan 23 nomor 19. Lalu Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda sedang membuli Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda lebih membuli daripada orang yang membuli Yesus. Kalau orang yang membuli Yesus, dia membuli manusia, bukan membuli Tuhan. Kalau Anda sedang membuli Tuhan, karena Tuhan dimanusiakan dan manusia dituhankan. Iya. Apa sekarang sudah mulai sadar kalau Anda sedang membuli Tuhan? Iya, saya membuli karena saya melakukan yang kadang melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena manusia ini adalah berbuat dosa. Itu membuli yang Anda sadari ketika Anda berbuat dosa. Yang tidak Anda sadari, Anda sedang membuli Tuhan karena Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Anda sedang menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Itulah Anda sedang membuli Tuhan, karena Tuhan berfirman Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Paham? Mic-nya kok dimakan? Mic-nya dimakan. Ya, jadi kawan-kawan Kristen itu memang ajarannya membuli Tuhan, tapi nggak sadar. Ada membuli Tuhan yang secara sadar, ada membuli Tuhan dengan cara yang tidak sadar. Gitu. Ada membuli Tuhan dengan cara pekerjaan, ada membuli Tuhan dengan cara tertulis. Contoh, ya kan, ketika dikatakan bahwa Yesus itu menjadi terkutuk karena ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ini ajaran sedang membuli Yesus. Membuli Yesus ini yang manusia. Buat Anda malah dituhankan. Udah dituhankan, dikutuk pula. Anda sedang membuli Tuhan. Banyak sekali buliannya Bu Sanli ini. Cuman kan mungkin selama ini nggak sadar Bu Sanli ke sana. Sadar. Oh, sadar. Berarti Ibu sadar kalau Ibu itu memang selama ini membuli Tuhan. Emang iblis. Hah? Iblis itu. Iblis yang membuli Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Maksudnya Yesus. Ibu mengaku diri Ibu ini iblis, gimana sih? Kayaknya aku dulu nggak gini-gini amat deh. Dia manusia yang dipakai menjadi iblis. Lanjut Ustaz. Lanjut dulu. Ini anakku lagi tidur ketendang HP-nya. Lanjut dulu. Maaf. Aduh, Bu Sanli. Bu Sanli. Aduh, Bu Sanli. Ya. Iya, terus berarti ini maksudnya Bu Sanli itu, aduh, menempatkan Yesus itu sebagai apa sih Bu Sanli? Sebagai Tuhan yang dimuliakan apa Tuhan yang dibully apa gimana Bu Sanli? Dia Tuhan yang dimuliakan. Tapi Bu Sanlinya sendiri juga suka ngebully. Ya, semua manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu yang membuli sehingga dia disalibkan. Dia rela disalibkan dengan demi dosa manusia. Oke Natali, sampai anakku lagi tidur kaget tuh samping ketendang HP-nya gara-gara ada yang mengaku dirinya iblis pembuli Tuhan. Kaget ya Orang-orang Allah. yang dia banyak manusia iblis. Oh, Bu Sanli juga salah satunya ya berarti ya. Ya, salah satu juga saya iblis. Kalau saya melakukan apa yang tidak baik, tapi saya melakukan yang baik, ya saya tidak iblis. Aduh. Bang Handi, gitu. Bang Handi monitor. Ini ngobatinnya gimana Bang Handi?
Ada resep baru kah? Pelan, harus penuh kesabaran. Aduh, Sabar. pengalamanku Iya. soalnya nggak gini-gini banget Ustadz Alif, jadi kayak gimana gitu ya Ustadz Kalau Alif ya? saya terawang, Bu Sanli ini kan kurang lebih umurnya itu 75 lah gitu. Jadi sudah perlu kita bersabar untuk ngobrol dengan beliau. Ya. Kenapa rupanya emang? Hah? Iya, Bu Sanli Maksudnya sebenarnya perlu gimana, Bu? bersabar. Kan saya ada bilang tahapan. tadi, orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus itulah iblis. Nah, kan? Orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Yang mengelak dari Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Tidak menerima firman-Nya. Nah, kan itu yang saya bilang. Itu gimana Ibu Sanli itu? Yesus aja bilang ke iblis, kata Yesus, sembahlah Allah Kenyanglah Tuhanmu. kau iblis katanya. Iya, sebab ada Kenyang, bukan tertulis. disembah. Iya, Iblis sebentar. bukan disembah. Iya, dia bilang ke iblis. Yesus bilang ke iblis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Yesus. Bukan ada dibilang kayak gitu, enyalah kau iblis katanya gitu. Nah, terus ayat Sembahlah berikutnya. Tuhanmu yang mau mendengarkan firman-Nya. Bukan Nah, apa Bu lagi? Sanli. Sembahlah Allah Saya kan Tuhanmu. bukan bilang saya iblis, orang-orang Dia nggak yang ngerti iblis ya. itu orang-orang yang tidak menerima Tuhan Yesus, ya itulah iblis. Gini aja. Bu Suli, Ya. Tuhan Ibu ada berapa sih? Ya satu. Siapa namanya kalau satu? Siapa Bu? Kalau satu siapa? Ya Tuhan. Siapa? Ya Tuhan. Ya, Ada siapa lagi nama- rupanya Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Ya Tuhan. Oh, Tuhan bukan Satu nama. Tuhan itu. Siapa namanya? Lah, emang ada punya nama Tuhan? Oh, berarti Ibu nggak punya Tuhan. Ibu nggak punya nama. Ya Tuhan itu Tuhan. Iya, nama Tuhanmu siapa? Ya Tuhan. Oh, jadi Tuhan adalah nama. Ya iyalah. Oh iya, Tuhan Emang adalah ada lagi nama. Tuhan yang mana? Tuhan apa lagi? Berapa rupanya Tuhan? Satu Bu. Ya udah satu. Nama presidennya juga presiden, Bang. Kalau presiden Indonesia berapa Bu? Sangat. Ya tahu sendirilah berapa presidennya. Ya, siapa nama presiden Bu? Saya juga kan tahu. Oh, kalau Pak RT siapa namanya Pak RT? Nggak tahu juga. Enggak juga ya. Siapa nama orang tua Ibu? Nggak tahu juga. Siapa nama anjing Ibu? Nggak tahu juga. Enggak tahu juga. Terus Ibu tahu apa? Lah, emangnya kenapa? Taunya membuli Tuhan. Bertanya apa? Yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Yang bertanya apa? Taunya membuli Tuhan dia mah udah. Jadi Tuhan itu namanya Bu. Iya Tuhan. Kalau presiden itu nama. Presiden nama bukan? Ya enggak nama lah presiden. Enggak mungkin nama presiden. Diam. Siapa nama presidennya Ibu? Ya enggak tahu saya. Oh, enggak tahu. Siapa nama Nggak nama tahu tetangga juga. Ibu? Enggak tahu juga. Saya tidak ke sana arahnya. Tetangga Ibu ada enggak? Enggak tahu. Oh, Ibu punya tetangga enggak? Enggak tahu. Ibu punya bapak? Enggak tahu. Ibu punya sepatu? Enggak tahu. Semua apa pun yang kau bilang saya enggak tahu. Ya begini-begini mau diskusi nggak apa-apa lah ya buat hiburan. Ibu tahu bernapas, Bu? Kita Tahu butuh bernapas, Bu? hiburan. Mas Res. Iya. Tahu bernapas? Bu, Dia lagi bernapas pusing jangan sama sampai nggak anak-anaknya tahu, Bu. Dia lagi sibuk sama anak-anaknya tuh Bang Kores. Pukul, Bu. Ya Tuh, bawain itulah sambut, iblis. Seperti inilah orang-orang iblis itu. Kenapa? Ya itulah iblis. Kita ulang ke ini ya. Bu Sunli, Itulah tadi kan katanya ada di harus hatimu itu percaya. sudah ada. Orang-orang yang tidak percaya, orang manusia yang tidak percaya, gitu. Nah, apa yang harus dipercayai dari siapa? Firmannya ini, apa yang harus dipercayai? Ya, kalau orang-orang yang tidak mau mengenai tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab,
Seperti apa memang? Kita kenalannya seperti apa? Apa yang harus kita kenal? Ya harus kita membaca Alkitab, menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah ya Roh Kudus melalui Tuhan dipakai melalui Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Itu benar, Bu? Tuhan, jangan salah dengar. Dari situ pun tidak iblis. Loh, ibu yang salah ngomong, saya yang diiblisin. Diulang, Bu. Diulang, kita mengenal apanya, Bu? Silahkan diulang. Pengen belajar ini, saya lagi mengosongkan diri. Enggak. Saya juga mau belajar. Loh, terus gurunya siapa kalau kita berdua belajar, Bu? Ya nggak tahu. Ya udah, saya gurunya, boleh, Bu? Gurunya iblis. Ya udah, silakan kamu gurunya. Jadi aku akan membuka Bible tapi online. Ibu percaya nggak sama Bible yang ada di online? Betul juga lah. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya, Bu. Nah, gini, Bu, yang paling basic aja menurut Ibu. Ini dulu, karena ini kurang kerjaan kayaknya. Yang mana? Kasih kerjaan, Bu. Ngelamar di kantor pos. Kurang kerjaan. Jadi kita mau dialog atau sama-sama cari ngelamar kerja kita? Terserah. Oh ya udah. Ibu marah-marah dulu, Bu. Uang dapur telat ya, Bu? Bukan Oke, marah. kita. Ibu, jangan judes, Bu. Kasihilah musuhmu, Bu. Enggak, bukan marah, bukan apa-apa. Ya namanya di sini kan sama-sama apa? Belajar. Mantap. Ya namanya forum. Mantap. Nah, Bu Sunli, menurut Bu Sunli, Tuhan itu kelihatan nggak? Menurut Bu Sunli? Alhamdulillah. Bu Sun? Bu Sunli, coba menurut Bu Sunli, Tuhan yang apa, yang melalui Roh Kudus ini itu kelihatan nggak oleh mata manusia? Bu Sunli? Pelan lagi mic-nya. Waduh. Bu, jawab, Bu. Rasakan. Jawab, Bu. Ini love ya, berikutnya aja lah, lanjut kita. Love Jesus, selamat sore. Sore. Ya, Konghucu Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Sudahkah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pasti. Mantap. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Iman pribadi. Iman pribadi. Loh, kalau nggak ada yang nyuruh, fitnah dong. Iman itu bukan dipaksakan. Iya, cuma kan harus ada pemberitahuan. Betul. Kamu tahu iman itu muncul dari mana? Dari sana. Sana itu dari mana? Dari situ. Bisa menjelaskan dengan konsep yang jelas nggak? Oke lah, kita serius ya. Siap-siap. Serius nih. Iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita pandang dan tidak bisa kita lihat, tapi tertulis. Maka kita mengimani hal itu. Kalau kita mengimani sesuatu yang tidak tertulis, itu jatuhnya fitnah. Setuju nggak? Tidak. Itu dapat dari mana? Tidak harus tertulis. Loh iya, kalau nggak tertulis fitnah lah. Misalnya contoh, saya mengimani gurita sebagai Tuhan. Lah, kapan Tuhan ngomong dia gurita? Tidak harus tertulis. Ya iya dong, kalau nggak tertulis fitnah lah. Ya, saya nanya kenapa, jawabannya aja. Itu excuses jawabannya. Kenapa harus tertulis? Kenapa harus tertulis? Iya, karena kita mengenal Tuhan dari perkataannya. Nah, perkataannya ini tertulis dalam kitab suci. Selama itu tertulis dalam kitab suci, artinya itu adalah perkataannya yang bisa kita pegang. Kita tidak bisa mengetahui perkataan Tuhan selain dari kitab suci, gitu. Oke, gimana Kak? Kalau harus tertulis, harus ada orang yang mempunyai kapabilitas untuk bisa membaca. Betul. Kalau ada orang yang nggak bisa membaca, apakah iman bisa muncul hanya dengan sesuatu yang tertulis saja? Alhamdulillah yang nggak bisa membaca punya kuping kan? Iya, kamu baca pakai kuping atau pakai mata? Pakai mata. Iya, terus kalau nggak bisa baca, kamu bacanya kayak mana? Dengerin orang yang bisa baca.
Oke. Berarti iman yang kamu maksud. Iman. Licin gue ya, gue licin ya. Terus? Oh, wow. Iman yang Anda maksudkan adalah iman heritage. Heritage bahasa Indonesia. Warisan. Warisan, betul. Oke, lanjut. Iya. Jadi ketika ada orang yang bisa membaca firman Tuhan yang dituliskan, maka orang yang bisa membaca ini menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa di sini tertulis begini dan begitu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dituliskan. Mantap. Nah, gitu. Pertanyaannya, ya, aku kasih pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda. Ketika Anda berkata bahwa iman muncul karena ada tulisan, ya, yang kita tahu adalah Nabi Muhammad adalah orang yang awam yang nggak bisa membaca. Islam muncul datang dari Muhammad. Bagaimana imannya bisa muncul? ya kan pertama itu al-alaq, bacalah. Dia Muhammad bacanya seperti apa? Nah, didiktekan oleh yang bisa membaca. Siapa dia? Malaikat Jibril. Bacanya pakai apa? Pakai kitab orang Kristen yang dibaca? Apa kitab Al-Quran? Bukan malaikat. Kenapa kitab orang Kristen? Kitab orang Kristen kan Yunani. Iya, maksud saya adalah Islam itu muncul dari licin banget gue ya. Al-Quran muncul ketika bukan licin, gue jangan excuses bro. Bukan excuse, lu nggak bisa counter. Suara Anda udah mulai itu nih, udah mulai kayak nggak stabil. Pendengaran gue, lu ae dari tadi. Iya, oke. Jadi itu muncul ketika Muhammad ngebawa itu, bener. Waktu itu belum ada Al-Quran. Kapan iman Muhammad muncul? Itu pas malaikat Jibril. Tulisan. Malaikat. Malaikat. Kan tadi Iya, gue bilang standing point gua ketika lu tidak bisa membaca, lu dengarkan yang bisa membaca. Malaikat membacakan Iqra. Membaca dari siapa yang nulis? Alamu punya tangan enggak? Bukan Iqra. Malaikat membacakan. Iqra itu apa? Iqra itu membaca. Di sini dia nggak ngerti. Iqra itu membacakan yang artinya melantunkan. Jadi perkataan Tuhan yang sudah sampai, kepada malaikat, malaikat lantunkan kepada Nabi. Nabi membacakan itu atau dalam membaca tulisan itu. Apakah Iqra, alamu reciting bahasa Inggrisnya kalau nggak ngerti. Reciting tulisannya kayak mana? RECITE. Aduh, Roh Kudusnya nggak punya ini kemampuan bahasa Inggris. Recite means repeat aloud. Recite artinya ngebaca, narrate. Oke. Gimana cara dia ngebaca itu? Dari mana? Ya dari orang yang bisa membaca. Siapa dia? Malaikat Jibril. Malaikat baca dari mana? Ya malaikat membacakan dari perkataan Tuhan yang sudah disampaikan kepadanya. Sesimpel itu. Gimana tulis perkataan Tuhan dibaca gimana cara baca perkataan Tuhan menyampaikan. Enggak, Tuhan menyampaikan kepada malaikat. Kamu kemana sih? Aduh. Bukan kamu kemana? Ini semua diawali dari Anda yang bilang bahwa iman itu munculnya karena ada tulisan. Ya iyalah. Muhammad. Kalau misalnya lu tidak mengimani, apa yang tertulis, artinya lu fitnah Tuhan. Aku nanya, kenapa langsung ke fitnah-fitnahan? Ini pertanyaan. Ya iyalah, tidak tertulis lu imani gitu. Tuhan kamu spaghetti terbang. Nah, sekarang aku tanya, Muhammad cara berimannya seperti apa? Nabi Muhammad enak ada malaikat. Malaikatnya cara bacanya seperti apa? Ya dia melantunkan. Lu bacalah di sini. Nih, di sini. Sini gua bacain gua. Dari perkataan Tuhan yang disampaikan kepada malaikat, malaikat melantunkan itu kepada nabi. Gitu. Perkataan itu bukan suatu tulisan, bro. Please. Loh iya, kan kita menanyakan iman kita. Perkataan itu bukan tulisan. Kamu yang bilang. Terus kenapa dibilang logos? Bukan saya logos itu perkataan yang ditulis. Bukan saya yang bawa itu ke sini, kamu. Lah iya, dan lu nggak bisa counter itu, kawanku. Dan saya. Kalau lu tidak mengimani apa yang tidak tertulis, maka lu fitnah Tuhan. Sekarang iman Muhammad muncul dari mana kalau tidak ada tulisan pada saat itu? Ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti iman itu nggak selalu datang dari tulisan dong? Ya harus tulisan lah. Emang lu nabi? Bingung saya. Untung saya sendiri di sini. Apa kau nabi? Mungkin kau nabi?
Iya, saya mungkin nabi ke-17. Berantem dong sama Yeskiel. Iya, saya kan tinggal tulis kitab aja, baru langsung itu ada tulisannya. Ya udah kalau gitu Tuhanmu bentuknya seperti apa? Saya bikin artikel sekarang aku mengaku nabi ke-17 orang bisa beriman kan karena akan ada tempat. Ya, silakan. Iya silakan kalau misalnya memang itu datang dari Tuhan lu bisa melakukan mujizat yang datang dari Tuhan lu bisa menyelamatkan suatu bangsa dari jahiliyah, lu nabi. Nabi ke-17 bukan di Daud ya Bang Kores ya? Iya, berantemlah mereka sama Nabi Israel. Itu saya, bro. Oke, itu pertanyaanku. Jadi pertanyaan lu nabi ke-17 dari bangsa apa? Melayu. Iya, dari bangsa Melayu. Sekarang pertanyaanku yang kedua adalah lo bukan iman lu datang dari mana kalau bukan dari tulisan? Hah? Dari mana iman lu datang? Ketika kalau orang yang nggak bisa ya udah 1-0 ya. 1-0 ya. 1-0 iya dari saya 1-0. Lo enggak, lu nggak bisa counter gua kalau orang yang tidak bisa membaca dari orang yang bisa membaca kan gitu. Sesimpel itu. Lu nggak bisa jawab iman lu dari mana? Kamu nggak bisa jawab. Muhammad pun berimannya dari mana? Kalau dari orang yang bisa membacakan. Siapa yang ngebaca? Itu jawaban gua. Mana counternya? Malaikat itu orang. Malaikat ya iyalah menampakkan rupa sebagai orang. Iya. Apa? Mau apa? Hah? Malaikat menampakkan diri gimana sebagai caranya orang? malaikat Jibril masuk ke dalam gua kalau tidak menjadi orang? Gimana caranya? Apa? Tunjukkan dalilnya ketika malaikat itu menambahkan diri menjadi orang. Aduh, anjir. Ini orang nggak punya data, minta dipelajari. Ini gua kasih tunjuk. Makanya saya minta data. Iya, lu sama apa ya? Lu sama kayak Tuhan lu. Bisa tunjukkan data datang ke dunia mengosongkan diri. Bisa tunjukkan data nggak? Iya. Oke, saya tunggu. Nih. Banyak itu. Saya tunggu ya. Iya. Lu hitung sampai 10. 10. Udah deh. Udahlah, gue langsung open cam ini. Kalau makhluk bisa berubah sesama makhluk sih. Udah baca aja kisah para rasul 27 ayat 23. Ya usah kebiblos, itu Yunani itu, jangan. Itu Yunani. Ini. Surah Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Selamat datang di kebenaran. 2-0 kawan-kawan. 2-0 kawan-kawan. Malaikat yang menampakkan. Kau ini udah dikasih data tapi kamu nggak berak. Kenapa nggak? Saya sih diam aja. Gua ngomong sama orang kamu bertanya, dikasih data, kenapa kamu ngeyel? Sekarang saya nanya. Tapi kamu udah nanya, dijawab. Lu udah nanya 3 kali, Bre. 3 kali. Kenapa ya Kristen nih kok kayak gini blok-blokan semua ya? Kenapa ya? Iya, iman lu mana gitu loh? Lu beriman dari apa? Dari mimpi, dari apa? Dari fitnah. Dari apa iman lu datang dari mana? Kalau gua kan dengan bangga dari yang tertulis kalau lu dari apa? Saya nanya dulu. Tadi lu udah nanya 3 kali, ini udah 3-0. Lu mau dibikin berapa kosong ini? Nangis. Dijawab lah, lu beriman dari mana gitu loh. Kalau nggak dari yang tertulis, dari mana lu beriman? Dia lagi buka laptop tuh. Dari mimpi, dari apa? Susah banget jadi Kristen jawab iman. Kalau saya bilang dari mimpi? Dari mimpi. Anak durhaka. Anjir. Dari mimpi dia. Di mana? Sekarang kayak gini, lu kalau beriman dari mimpi, di mana Tuhan membenarkan mimpi? Di mana? Ya. Apakah mimpi bisa dibenarkan? Itu pertanyaannya. Iya. Oke, sekarang bentar jangan ketawa dulu. Andi kamu tutup mic aja. Di sini saya lagi ngobrol sama si Ari. Gue lagi terhibur kok. Masa orang terhibur nggak boleh ketawa? Iya, aduh, kalau kamu ketawa. Gua nggak recording lagi.
Adalah gue Bang Handi jangan ketawa, ada yang nangis. Bang Handi jangan ketawa ya, Bang Handi. Makasih ya, diam. Cepat ayo, iman dari mimpi tuh kayak gimana? Gimana benernya? Iman dari mimpi, Ya. iman dari mimpi adalah ketika Muhammad mendengar perkataan Jibril berasal dari mimpi. Apakah saya salah? Tertulis nggak? Ini tidak bisa dibenarkan. Apakah Tertulis Anda bisa nggak? memvalidasi? Apakah Anda bisa memvalidasi? Bisa. Nih, sini gue kasih lihat lagi. Gue kasih lihat lagi sini. Perkataan semuanya berasal dari mimpi. Iya, sini gue bisa validasi tulisan ya. Stay tune di situ. Mana mimpinya? Mana mimpi? Nanti gue kasih segerombolan mimpinya Yohanes di Pulau Patmos bagaimana lu? Mimpi ini. Lu tahu nggak? Tak lu jangan setengah menit. Lu tahu nggak mimpinya Yohanes di Pulau Patmos? Dia bermimpi melihat Tuhanmu ada tatonya di paha. Lu percaya itu mimpinya? Al-Isra. Lu percaya nggak mimpinya Yohanes melihat Tuhanmu punya tato di paha? Al-Isra ayat Masih mau kau datang besok? 6. Dia ya. Di jubahnya dan pahanya tertulis Raja segala raja. Tuh, Yohanes mimpi loh. Mimpi melihat Tuhanmu pakai celana pendek. Nih, sini. Nih. Al-Isra ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang kami telah perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi demikianlah itu hanya menambah besar kedurhakaan mereka. Mimpi Nabi divalidasi dalam kitab yang tertulis. Mimpi lu mana? Mana pembenaran Tuhannya? Ayo. Ada mimpinya di Wahyu 19:7. Cepat. Jangan mute. Buka. Yang mute saya dimatiin mute-nya sama host. Itu ya, tinggal buka pakai Roh Kudus lah. Gampang banget sih. Gini bro. Bukan saya, jangan fitnah dong. Jangan kayak gini. Mana pembenaran Tuhan lu untuk mimpi lu? Mana? Pengen tahu gua. Mana? Saya bilang mimpi karena Muhammad menulis kitab Al-Quran ketika udah dijawab tadi itu. Menulis enggak? Nabi nggak menulis, sahabat yang menulis. Tapi Tuhan memvalidasi bahwa mimpi Nabi itu benar. Mimpi lu mana? Divalidasi oleh Tuhan mana? Mana? Di mana? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana? Di mana? Mimpi lu di mana? Mimpi lu? Mimpi lu di mana? Diam dulu. Res bikin satu pertanyaan buat dia coba. Kau dengar pertanyaannya? Nah, ini ya. Kita lihat di bilangan 12 nomor 6 ya. Kita lihat di bilangan 12 nomor 6 nih. Nah, kita buka di sini bilangan ya. Nangis darah dia gue bikin. Nah, bilangan 12 6. Nah, di sini. Nah, sini lihat sini nih. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Biar selamat datang di kebenaran. Sekarang mana mimpi lu divalidasi oleh Tuhan lu si Yahweh? Mana? Ayo dijawab, ayo. Aku mana? Jawab dia. Mana? Jangan bergetar. Aduh. Aduh, kayaknya ini bakal dibakar nih bilangan 12 nomor 6 nih. Ayo. Mana pembenaran mimpi Tuhan lu? Mana? Iya sekarang lah, Mang, ngomong-ngomong. Mengambil dalil kitab bilangan, sedangkan itu adalah kitab Kristen. Lu bukan ini Yahudi, mana ada Kristen punya kitab bilangan? Itu kitab Kristen. Kamu ini maling aja lu. Maling. Kalau gua bawa perjanjian baru lu marah boleh gitu. Gua bawa kitabnya Yahudi. Ini orang ini nggak bisa ditanya ya. Malu dia. Sini aku yang nanya dia, Res, coba. Iya, gas banget nih. Apa yang nanya kamu? Di media, dengarkan pertanyaan saya. Gitu ya. Jangan.
Yohanes itu nggak bisa diskusi dia. Gini, kenapa sih OTN ini kok pada gila semua ya? Habis makan babi apa ya? Nggak bisa diskusi ya? Ayat orang. Kenapa sih nggak bisa diskusi gitu loh? Jangan dulu, jangan. Bentar. Terus kalau nggak comot-comot, gigi saya copot. Pilih mana? Pilih mana? Comot gigi. Aku dulu ngomong bentar. Aku dulu ngomong. Kamu dari tadi ngomong nggak nyambung. Kalian yang dari tadi ngomong, suara saya pun kecil. Kamu nggak pernah menjawab pertanyaan. Kamu nggak pernah menjawab. Walaupun gimana suara saya kedengar. Kamu nggak pernah menjawab pertanyaan, coy. Kamu udah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan apa yang kau jawab? Pertanyaan apa yang kau jawab? Dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau jawab pun. Saya jawab pun kalian nggak mau. Sekarang aja baru lu mau jawab. Kita udah Iya, nggak butuh jawaban lu. Kita udah nggak butuh jawaban lu, Bre. Terbukti apa yang lu katakan bertentangan dengan Tuhan yang lu sembah sendiri. Terbukti gitu. Jadi ngapain kita dengerin lu sekarang? Kita dengerin. Aku bisa jawab atau enggak? Apa? Lu aja beriman dari mimpi, bukan dari yang tertulis. Dari mimpi kena Muhammad pun beriman dari mimpi. Ngapain kita penghayal gitu? Ngapain kita dengerin penghayal? Gitu. Salah, Muhammad nggak dari mimpi. Lah sekarang kalau dari mimpi Nabi ada itu Tuhannya memvalidasi. Lu Nabi, kamu memakai kitab Kristen yang tidak menganggap Muhammad. Ya udah kalau gitu bakar aja kitab lu kalau nggak mau gitu. Berikut yang gua pakai juga kitabnya Yahudi kok, bukan kitab lu. Bukanlah itu kitab Yahudi itu. Bukanlah Nabi Muhammad tuh bisa bukan diskusi Nabi. ini orang ini. Lah kalau gitu Yesus lu Tuhan palsu. Yesus lu Tuhan palsu. Tuhan palsu Yesus lu. Wah kan pergi dengan hujatan. Sedih nggak tuh? Nggak bisa diskusi karena nggak ada tanya jawab. Ngoceh terus. Ngoceh-ngoceh dikira biblosnya bakal bela dia lah. Udah tahu biblos lu tuh cinta banget sama Islam. Ya. Dibubukin kan sama kitab lu sendiri. Kalau ada si Martin ini. Ada si Martin lebih inilah. Dia nggak lihat kalau di Wahyu itu mimpi semua loh. Tebal kalau Wahyu itu. Nah, ya pertanyaannya kan gini loh. Apakah mimpi itu divalidasi? Contoh ya, apakah mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu divalidasi oleh Tuhan? Kan gitu ya, Res ya? Iya, betul banget. Nah itu. Mana datanya kalau mimpi Yohanes itu divalidasi? Kalau Tuhan memvalidasi mimpinya Yohanes, mestinya benar dong. Mana data itu? Ternyata setelah kita cek nggak divalidasi. Malah mimpinya Yohanes menghujat Yesus. Benar. Wahyu 19:7. Dia mimpi melihat Yesus kawin di surga, perkawinan anak domba. Dia mimpi melihat ada tatonya Yesus di paha, pakai celana pendek. Wahyu 19:16 ada tulisan di pahanya. Nah, ini mimpinya Yohanes di Pulau Patmos menghina Yesus. Gitu loh. Belum lagi yang lain-lain ya. Nah ini sekarang tadi ajaran Nabi Muhammad mimpi semua katanya. Divalidasikan tadi ada. Nah kalau ajaran Nabi Muhammad yang kau nggak sukai, dia keluar dari Indonesia. Karena apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau kamu nggak setuju ajaran Nabi Muhammad SAW ada di Undang-Undang Dasar kita, pembukaannya, ya keluar dari Indonesia. Mudah kok. Kamu hidup nyaman di Indonesia, bisa berkeluarga, bikin rumah, menikmati pajak yang mayoritas Islam bayar. Tapi ajaran Islam kok nggak suka. Nah bagaimana itu keseimbangan mau jadi manusia? Inilah kau ini, semua orang-orang kayak gini nih. Nggak ada sama sekali sifat toleransinya. Kenapa? Karena isinya adalah perpindahan karakter Belanda masuk ke dalam kepalamu. Ngerti nggak karakter Belanda itu apa? Jajah. Nah itu pindah ke kepala mereka ini. Nggak sadar itu dia itu kalau nenek moyangnya tadinya itu. Coba kau tanya kakekmu, kakekmu kau tanya. Dari mana dia memeluk Islam? Kalau nggak perpindahan, asimilasi, atau transisi, atau apalah, bau terasi dari Belanda ke kakekmu itu. Turun-temurun kau anut itu. Kagak mungkin lah. Kagak mungkin orang Arab datang ke Indonesia mengajari kau masuk agama Kristen. Kagak. Pasti Belanda.
Inilah sisa-sisa Belanda ini masih berkobar nih benderanya nih. Sadar dong, sadar. Kita ini toleran loh, diskusi baik-baik saja. Ngoceh melulu ajaran Islam dia nggak suka. Nabi Muhammad dia nggak suka. Kalau nggak suka ya konsisten dong, keluar dari Indonesia. Itu loh. Perumus Pancasila, Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan itu, lo tahu nggak sila pertama Pancasila itu dulu? Menjalankan syariat Islam sesuai dengan dan seterusnya itu. Kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kata Esa itu diambil dari mana? Mana ini kalian semua ini? Ya silakan, Rafael, apa yang mau disampaikan? Enggak, sebelum ke Rafael, Martin Chris tadi mau ngomong. Bang Martin Chris, tadi ada yang mau disampaikan? Oke, tadi saya sempat mendengar soal Jauh banget suaranya bang. Bang, ya, abangnya masuk kamar kalau handphonenya di kamar bang. ya di dekat handphone bang, sudah pakai. Ini cuma saya doang apa semuanya bilang nih? Kecil banget, nggak kedengeran. Nah, Kecil itu emang dia. Suaranya kecil banget. Kecil banget bre, mulut tuh segede bujel ya. Nggak usah pakai handsfree bro, buka aja. Sudah bisa bang ya? Coba dicabut headsetnya. Cek. 1, 2. Cek. Masih jauh bang, masih jauh. Makanya live TikTok jangan pakai flash disk. Nggak ada Enggak, mic-nya. Ini pakai langsung kentang dari- ini bang. tanpa pakai apa-apa nih bang, langsung dari mic. Mendem suara lu, mendem. Telepati dia. Ya udah diatur dulu deh, kita tegur dulu saudara seiman abang nih. Rafael, selamat sore. Sore, selamat Iya. sore. Iya. Selamat dari, juga. Dari Katolik, Protestan, New Advent, Konghucu, Ya. Buddha, Konghucu. Hindu, Saja. Kristen aja. Dari mana itu bang? ya. Gerejanya di mana itu? Gerejanya berarti GKA, Gereja Kristen aja. Saya tidak bawa denominasi. Saya Jadi bawa Kristen apa? saja. Gimana bang? Tadi abang kayaknya mau ngerespon statement Bang Handi. Jadi bahas apa ini? Lah, dari tadi mau motong Bang Handi, saya pikir abang mau nanggapin kok malah ayo kita bahas apa. Wahyu dari mimpi Yohanes itu. Iya. Maksudnya mimpi itu kan bagi kami yang sudah tercantum di dalam kitab kami, maka itu berarti adalah kami percaya bahwa itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada langsung ya. Firman Allah disampaikan langsung kepada Yohanes. Begini pertanyaannya bro, nanti ini pertanyaannya kores nih, saya ulang ya. Mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu menceritakan tentang keadaan Yesus di surga. Gitu ya, Yesus perkawinan anak domba, ada tulisan di pahanya, dan seterusnya itu. Banyak sekali mimpi-mimpinya Yohanes itu. Pertanyaannya sederhana, apakah mimpi ini dibenarkan oleh Yesus atau diklarifikasi oleh Yesus? Silakan. Bagi kami itu diklarifikasi sama Masuk res, diklarifikasi, masuk res. ketika Muhammad menerima firman Allah dari Jibril. Apakah itu diverifikasi? Ini lu buktikan dulu. Lu jangan nyebrang dulu, buktikan dulu klarifikasinya. Ketika Anda Tadi udah diverifikasi oleh ayat Al-Qur'an Bang Kores sudah Udah. bacain ayat Al-Qur'annya, udah diverifikasi sama kitab sucinya. Ya sekarang tunjukkan datanya kalau Yesus mengklarifikasi. Dengerin dulu pakai data. Tunjukkan datanya kalau Yesus mengklarifikasi Iya, bahwa dengarkan dulu pertanyaannya baru ngomong. Dengerin dulu. Saya sudah tahu pertanyaan. Ya nggak usah dulu, dengerin dulu. Tunjukkan datanya di Bible. Yesus berkata ya bahwa semua mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu saya iakan. Silakan. Mana datanya? Bagi kami kan itu adalah
asli dari firman Allah. Saya bukan itu pertanyaannya. Gini Bang Ani, kita nggak peduli, kita nggak peduli perasaan lu. Kita mau perkataan Yesus mengvalidasi apa yang dimimpikan Yohanes. Memvalidasi bahwa itu Jangan bagi kami, nggak peduli gue perasaan lu kayak gimana. Makanya kalau mempertanyakan kitab kami tentu kami yakini sama ketika saya mau Nggak peduli lu, gua nggak peduli keyakinan lu. Yang gua cari, yang di sini kita cari perkataan Yesus. Memvalidasi perkataan Muhammad itu adalah firman-Nya. Iya, Al-Isra ayat 60. Ya itu kan perkataan Jibril, bukan perkataan Al-SPT. Loh, perkataan Allah lah. Jibril cuma kurir. Sama kayak Yesus cuma kurir. Artinya kalau Kenapa ya Oten nggak bisa diskusi semua ya? Iya, yang cari remis aja kerjaannya. Iya kalau saya ulang ya pertanyaannya ya. Kalau kau nggak bisa jawab saya turunkan. Dengarin baik-baik. Dengarin baik-baik. Di mute dulu dia, di mute dulu. Bantu di mute, di mute. Kitab saya. Di mute dulu. Moderator mana? Sekarang pertanyaannya adalah mana perkataan Yesus memvalidasi semua mimpi Yohanes di Pulau Patmos? Mana? Silakan. Nah, buktinya Anda juga tidak memvalidasi. Aduh. Benar-benar dah. Muhammad adalah perkataan Jibril. Udah. Di mana ada perkataan Jibril ya? Takia Korintus aja kerjaan. Kalau nggak bohong nggak bisa hidup orang kayak begini. Iya, saya lagi baca nih Al-Isra ayat 60. Emang udah diverifikasi langsung ya. Mantap. Mantap, Bang Kores. Mau baru lagi. Al-Quran lah ya. Itu dia, insya Allah. Abang-abangku, di sini 20 menit lagi waktu Indonesia bagian barat udah Mau maghrib coy. maghrib. Tabrak. Oh jangan ya. Oke. Jadi ini kebetulan hari Jumat juga. Jadi nanti malam kita sambung. Woi ya, Jumat Mubarak seluruh kaum muslimin, masya Allah. Jadi Kita izin gini ya kalau teman-teman. abang-abangku mau menutup, silakan. Izin dulu, iya ini dibawa protes. Ini katanya Handi udah naik orang nih kick. Ya kalau kau aja yang naik sanggup gak hadapi orang kayak orang gila? Gitu. Pertanyaannya sederhana dan pertanyaan dia udah dijawab Adik Kores tadi, jelas kan gitu. Kan kita tanya balik, terus jawabannya apa? Jawabannya kembali membahas pertanyaan tadi yang sudah kita jawab. Nyambung gak tuh? Jadi kalau kalian membela dia ya silakan naik lawan dia lah ya. Kamu kan lebih pintar dari kita di atas. Pertanyaan sederhana. Tebel banget mimpinya Yohanes di Pulau Patmos, menceritakan tentang roh bertanduk 7. Yesus ada tulisan di paha dan di jubahnya raja ke segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mimpi melihat Yesus perkawinan anak domba, pengantin perempuannya sudah siap. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan seterusnya di sana begitu. Terus juga ada mimpi di surga itu pesundal yang mendahului kalian masuk kerajaan surga begitu. Nah sekarang kan kita tanya, apakah ada statement Yesus mengiyakan semua statement penulis ini berdasarkan mimpi-mimpi mereka? Ya kalau ada datanya ada, ditunjukkan. Kalau nggak ada ya berarti kamu hanya imani saja. Itu loh diskusinya tadi. Sekian dari saya. Maaf teman-teman, jangan suka mengkritik kami. Sekiranya Anda ilmu minta naik lah. Kami juga capek loh. Kita butuh orang-orang yang pintar kayak Anda wakili kami di sini. Belum tentu juga Anda bisa menguasai medan loh kalau diskusi. Oke? Sampai jumpa. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Natali mau tutup? Enggak, lanjut aja.